Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Yulita Pujristari dan hari ini kita akan membahas karakteristik dan keanekaragaman. Materi ini penting karena membantu pimpinan dalam menyatukan bawahannya dalam melaksanakan tugas guna untuk mencapai tujuan organisasi. Yuk simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu memahami karakteristik dan keanekaragaman baik secara individu maupun kelompok di dalam organisasi untuk membantu manusia beradaptasi dalam kelompok mereka. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan keanekaragaman untuk memudahkan pimpinan, memberikan motivasi yang tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan tentang karakteristik dan keanekaragaman untuk membantu pimpinan menggerakkan dan mengarahkan bawahannya dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, mengintegrasikan pengetahuan tentang karakteristik dan keanekaragaman untuk membantu pimpinan dalam menyatukan bawahannya dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan organisasi. Kita mulai dengan submateri keanekaragaman. Pemimpin masa kini bertujuan untuk menyadarkan setiap individu bahwa mereka dapat membawa nilai dan kemampuan unik ke tempat kerja, serta berkontribusi positif terhadap reputasi perusahaan. Kesadaran ini mencakup penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada di tempat kerja. Keanekaragaman tenaga kerja melibatkan orang-orang dengan berbagai kualitas berbeda, termasuk latar belakang budaya. Keanekaragaman mencakup berbagai aspek seperti usia, ras, status fisik, pendapatan, dan gaya hidup masing-masing individu. Beberapa perusahaan memungkinkan mendefinisikan keragaman dalam kerangka dimensi terbatas, tetapi organisasi juga bisa melampaui perbedaan ini untuk memahami bagaimana keragaman mempengaruhi pendekatan kerja, interaksi antar individu, kepuasan kerja, dan penempatan tenaga kerja dalam perusahaan. Terdapat beberapa sikap yang dapat mengubah pandangan terhadap keragaman yang direspon melalui perubahan signifikan dalam masyarakat, perubahan demokrasi, nilai-nilai sosial, dan globalisasi. Globalisasi khususnya berperan penting dalam meningkatkan penerimaan keragaman. Pemimpin dapat menekankan pentingnya pemahaman lintas budaya agar karyawan dapat bekerja dengan efektif dan harmonis. Nilai dari keragaman organisasi terletak pada keberadaan individu dengan latar belakang berbeda, baik dari segi ras, budaya, jenis kelamin, kemampuan fisik, tingkat pendidikan, gaya hidup, usia, status perkawinan, atau dimensi lainnya. Keberagaman pemikiran ini memberikan dasar bagi pemecahan masalah yang lebih luas, kreativitas, dan inovasi. Keragaman juga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dengan lebih baik. Budaya memainkan peran penting dalam aspek sosial dan hiburan yang digunakan oleh orang-orang, sehingga operasional dapat merekrut karyawan dari kelompok minoritas yang lebih memahami cara hidup dan kebutuhan beragam orang di dunia ini. Dengan demikian, keragaman tidak hanya berkontribusi pada pemikiran dan pengalaman yang lebih kaya, tetapi juga membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan pasar global yang beragam. Yang kedua, karakteristik biografi. Karakteristik individu memiliki peran penting dalam mempelajari perilaku organisasi, karena secara langsung mempengaruhi perilaku kerja. Pemahaman mendalam mengenai perilaku individu sangat krusial mengingat setiap individu adalah entitas unik yang memiliki perbedaan signifikan satu sama lainnya. Untuk memahami perilaku individu secara komprehensif, kita harus terlebih dahulu mengkaji karakteristik yang melekat pada diri individu tersebut. Ketika individu memasuki suatu organisasi dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, karakteristik mereka akan mempengaruhi perilaku kerja mereka. Oleh karena itu, kinerja organisasi sangat bergantung pada kinerja individu-individu di dalamnya. Seorang manajer tidak dapat mengabaikan pentingnya memahami karakteristik individu, baik sebagai bawahan maupun sesama manajer. Perbedaan antara individu mencakup banyak aspek. Seorang manajer harus mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Untuk memahami perbedaan-perbedaan individual secara efektif, para manajer harus melakukan pengamatan dan mengenali perbedaan ini.
mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan menemukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Pengamatan dan pemahaman terhadap karakteristik individu ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategi yang lebih efektif dalam mengelola tim. Dengan demikian, manajer dapat meningkatkan kinerja individu dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengintegrasikan pemahaman ini dalam praktek manajerial sehari-hari adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik biografis ini memungkinkan manajer untuk merancang sesuatu strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel ini, organisasi dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan kerja seorang karyawan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama. Selanjutnya kita masuk ke submateri dimensi kepuasan kerja karyawan merupakan konsep multifaset yang dapat diukur melalui berbagai dimensi. Menurut Robbins dan Judge 2013, terdapat 5 dimensi utama yang menentukan tingkat kepuasan karyawan. Nah, gaji promosi, pekerjaan itu sendiri, atasan dan rekan kerja. Irfansyah dan kawan-kawan, keamanan kerja dan job security juga merupakan faktor signifikan dalam kepuasan kerja. Karyawan yang merasa aman dalam posisinya tanpa takut kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, cenderung lebih puas dan kurang stres. Keamanan kerja memberikan stabilitas dan memungkinkan karyawan untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Memahami berbagai dimensi kepuasan kerja ini memungkinkan manajer dan organisasi untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan gaji, promosi, sifat pekerjaan, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta kondisi dan keamanan kerja, organisasi dapat meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja dan produktivitas organisasi. Pembahasan yang keempat yaitu dimensi kinerja individu karyawan. Kinerja individu merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah dibebankan pada seseorang. Menurut Mangkunegara 2003, kinerja ini merupakan kombinasi dari berbagai elemen termasuk minat, kemampuan, penerimaan dan pelaksanaan pendelegasian tugas, serta tingkat motivasi dan peran karyawan menurut Hasibuan 2011. Menurut Mangkunegara 2003, sinergi antara faktor internal dan eksternal ini sangat penting untuk mencapai kinerja individu yang sangat optimal. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi memungkinkan manajer untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Robbins dan Judge 2013 mengidentifikasi 6 elemen utama yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan: kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu kerja, efektivitas, tingkat kemandirian, dan hubungan interpersonal. Sementara itu, Mathis dan Jackson 2010 menambahkan indikator lain dalam menilai kinerja individu, yaitu kuantitas, kualitas, turnover time, tingkat kehadiran, dan komunikasi. Dengan memahami dan mengukur berbagai elemen dan indikator ini, organisasi dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja karyawan. Pengukuran yang tepat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan sehingga memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Kepuasan kerja menyebabkan kinerja individu. Model pertama menyatakan bahwa kepuasan kerja berfungsi sebagai penyebab kinerja individu. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung menunjukkan kinerja yang lebih tinggi.
Kepuasan kerja dapat meningkatkan motivasi, komitmen, dan keterlibatan karyawan yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja. Kinerja karyawan menyebabkan kepuasan kerja. Model kedua berargumen bahwa kinerja yang baik dapat menyebabkan kepuasan kerja. Ketika karyawan mencapai atau melampaui target kinerja, maka cenderung merasa puas dengan prestasi mereka dan mendapatkan pengakuan dari atasan dan rekan kerja. Penghargaan dan pengakuan atas kepuasan secara keseluruhan pemahaman tentang hubungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan penting bagi manajer dan organisasi. Dengan meningkatkan kepuasan kerja melalui lingkungan kerja yang positif, penghargaan yang adil, dan dukungan yang memadai, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Selain itu, pengakuan atas faktor-faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan ini memungkinkan pengembangan strategi yang lebih terarah dan efisien untuk mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengelola keanekaragaman. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, berkumpulnya individu dengan karakteristik dan latar belakang yang beragam dapat memberikan pengaruh positif jika dikelola dengan baik. Karakteristik tersebut seperti jenis kelamin, ras, kemampuan, pengalaman kerja, dan asal daerah mempengaruhi nilai dan persepsi individu terhadap diri sendiri dan orang lain. Keragaman ini dapat membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, terutama melayani pelanggan yang juga beragam dan berasal dari berbagai daerah, sehingga merumuskan strategi menjadi lebih mudah dan efektif. Menghadapi keberagaman karyawan di perusahaan memerlukan strategi khusus untuk memastikan semua karyawan merasa diperlakukan secara adil. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengelola keragaman karyawan secara efektif, menciptakan lingkungan kerja dan inklusif dan produktif, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman dapat mengerjakan tugas, yaitu bagaimana strategi yang efektif untuk mengelola keragaman dalam sebuah angkatan kerja, mengingat variasi dalam perilaku, hierarki sosial, dan kebutuhan kelompok dalam dinamika tersebut. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pemimpin saat ini fokus pada nilai untuk unik individu dan kontribusi terhadap reputasi perusahaan. Kesadaran akan perbedaan budaya, usia, ras, dan gaya hidup memperkaya interaksi dan inovasi. Globalisasi meningkatkan penerimaan keragaman. Karakteristik individu mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Pemahaman ini penting bagi manajer untuk merancang strategi yang efektif. Kepuasan kerja diukur melalui gaji, promosi, pekerjaan, atasan, dan rekan kerja. Keamanan kerja juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kinerja individu dipengaruhi oleh minat, kemampuan, dan motivasi. Elemen yang mengukur kinerja meliputi kuantitas, kualitas, dan hubungan interpersonal. Kepuasan kerja meningkatkan kinerja dan sebaliknya. Memahami hubungan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keanekaragaman memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik. Strategi diperlukan untuk memastikan perilakuan adil dan menciptakan lingkungan kerja inklusif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.